Dimanapun berada, salam sehat untuk kamu. Hari ini kita belajar pendidikan kewarganegaraan bersama Mem Bunga. Masih ingat ya pembelajaran kita minggu lalu tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara akan mengatur tentang kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan adanya Pancasila ini dapat mewujudkan masyarakat yang bersatu dan juga mewujudkan masyarakat yang adil dan juga masyarakat yang berdaulat. Nah, dengan itulah hari ini materi kita akan memahami atau membahas terkait tentang pentingnya kedudukan dan juga fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yaitu kamu mampu mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian kamu juga harus memiliki keterampilan untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, Pancasila yang sudah disepakati para pendiri bangsa dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memiliki dua fungsi kedudukan, yakni sebagai dasar negara, yang mana Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila merupakan norma dasar ataupun kaidah yang fundamental yang mengatur segala penyelenggaraan negara baik dari segala aspek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah kristalisasi nilai-nilai kehidupan yang diyakini kebenarannya dan disertai tekad untuk mewujudkan. Yang artian Pancasila inilah kita jadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku untuk masyarakat yang hidup dalam suatu bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia tentu mempunyai ciri khas atau karakteristik sendiri yang berbeda dari ideologi lain. Nah, ciri dan karakteristik itu terkandung dalam nilai-nilai Pancasila berikut ini. Sila pertama, yang mana bunyinya ini yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung makna pengakuan terhadap keberadaan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Untuk itu, kita sebagai manusia yang beriman harus meyakini akan keberadaan Tuhan dengan mewujudnya ketaatan kita kepada Tuhan. Pada sila pertama Pancasila ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar pada pasal 29 ayat 1 dan juga 2. Di ayat 1 berbunyi tentang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan di ayat 2-nya negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Pengamalan sila pertama itu yang pertama, bahwa kita percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama seperti yang terlihat jelas dalam gambar ini, hidup rukun tanpa mengenal perbedaan. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan mau bekerja sama antar pemeluk agama. Sila kedua, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung makna pengakuan kedudukan setiap manusia itu yang sederajat, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama yang harus dijamin oleh negara sendiri. Implementasi sila kedua, yang pertama mengakui persamaan derajat
hak dan kewajiban antar sesama manusia, yang mana memperlakukan manusia itu sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, karena kita secitra dengan Allah. Yang kedua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Tenggang rasa berarti saling menghargai, sedangkan tepat selera tidak menyinggung perasaan orang lain. Poin yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Yang mana di sini kita diajak untuk mau peduli membantu sesama dan juga berani mengatakan benar dalam suatu permasalahan. Implementasi dalam sila ketiga ini yang pertama, menghargai perbedaan di tengah keberagaman baik dari segi suku, ras, budaya dan juga agama, dan mau hidup bersatu. Dan yang kedua adalah bentuk rasa nasionalisme, yang mana seperti yang dilakukan para atlet ini, mereka rela berlatih untuk mendapatkan juara sehingga bisa membanggakan negara di kancah dunia internasional sebagai bentuk rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah pelaksanaan patriotisme, di mana munculnya sikap rela berkorban untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung paham implementasi seni utama pemerintahan yang demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan juga asas kekeluargaan. Implementasi sila keempat ini menghargai pendapat orang lain. Pendapat yang diberikan orang lain tanpa memandang latar belakangnya itu merupakan amanat dari sila keempat. Kemudian mendengarkan orang lain berbicara. Contohnya teman kita pada saat berdiskusi, menyampaikan pendapat, ataupun guru sedang menerangkan, orang tua sedang berbicara, kita harus mendengarkan dengan baik tanpa memotong pembicaraan pihak lawan bicara kita. Yang kedua, pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih pemerintah, baik untuk pemerintah pusat maupun untuk pemerintah daerah. Dan wakil rakyat yang terpilih melalui pemilihan umum harus kita berikan kepercayaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara ikhlas dan bertanggung jawab. Dengan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah dan juga melaksanakannya dengan semangat kekeluargaan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan tujuan yang ingin dicapai bangsa Indonesia ini, yakni mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dasar Pancasila. Implementasi dalam sila kelima ini pertama, melakukan perbuatan luhur. Perbuatan luhur ini adalah hal-hal baik seperti saling membantu, peduli, saling mengasihi. Yang kedua, bersikap adil dan tidak pilih kasih atau tanpa memandang latar belakang setiap orang. Yang ketiga, suka memberi pertolongan ataupun bantuan, tidak egois atau tidak hanya memikirkan diri sendiri, dan individualisme dan mau bersosialisasi dengan orang lain. Bekerja keras, berusaha, tidak pasrah kepada Tuhan. Artinya selalu melakukan hal-hal yang baik untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan. Yang kelima, menghargai karya orang lain yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, marilah kita melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa bisa terlaksana sebagaimana yang sudah diharapkan para founding father kita. Baik,
anak-anak mem, di sini ada latihan untuk menambah pemahamanmu mengenai nilai Pancasila. Tuliskanlah 5 pelanggaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, dan pelanggarannya itu merupakan pelanggaran dalam sila keberapa. Tuliskan ya, bebas mau sila pertama, kedua, atau lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, kamu tuliskan juga sikap yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian sikap positif itu sesuai dengan sila keberapa ya. Jadi ada 2. Yang pertama tadi sikap-sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila, kemudian sikap itu melanggar sila keberapa. Kemudian kamu tuliskan juga 5 sikap yang sesuai dengan Pancasila, kemudian sesuai dengan sila keberapa. Nah, Mem, demikian dulu pertemuan kita kali ini dengan materi pentingnya kedudukan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga kalian paham tentang fungsi dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk itu, marilah kita sebagai warga negara yang baik mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ini dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat. Bye.